Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meita Sulistiorini. Saya guru mata pelajaran Sejarah Indonesia di MAN 3 Banyuwangi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dengan nomor pokok mahasiswa 2390154950029. Pada kesempatan hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MAN 3 Banyuwangi, kelas 11, mata pelajaran Sejarah Indonesia dengan materi Kebijakan Van den Bosch dan dampaknya bagi Indonesia. Sebelah kanan saya, ini adalah surat keterangan bebas studi dari Universitas Negeri Makassar. Sebelah kiri saya adalah kartu pendaftaran uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Panas ya. Ini sudah jam ke-5.06 ya. Sudah siang. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Tio dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengawal pelajaran pagi siang hari ini, alhamdulillah kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Tio. Untuk siang hari ini saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Berapa orang yang tidak masuk? Satu. Siapa? Apri dan Aprilia. Siapa Mbak? Jihan Aprilia. Jihan Aprilia. Udah, yang lainnya masuk ya? Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Ayo kita berdiri. Nah, terima kasih ya. Itu tadi. Kira-kira ada yang tahu makna dari yang kita nyanyikan tadi dari Sabang sampai Merauke? Ada yang banyaknya? Ya, selain pulau-pulau juga kita banyak suku. Wah, harus suku, kemudian banyak pulau, banyak bahasa. Itu yang harus kita junjung tinggi dan juga harus kita jaga. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Pelajaran sejarah? Ya. Kebijakan Thomas Stamford Raffles. Kebijakan Thomas Stamford Raffles. Ya. Mas Tio juga menjawab tadi ya. Ada yang tahu atau ada yang bisa sedikit mengungkapkan apa kebijakan yang terkenal pada masa Raffles?
Ya, Mbak Mutiara, silakan. Kebijakannya penghapusan kontingen rent, Ya. penemuan bunga Rafflesia arnoldi, ditulisnya buku History of Java, terus menetapkan sistem sewa tanah. Ya, selamat untuk Mbak. Masih ingat ya? Mungkin Mas Hendro ada yang masih ingat selain yang disebutkan Mbak Mutiara tadi? Kira-kira apa? Mas Ayu. Taman Raya Bogor. Ya, membangun kebun raya Bogor di untuk apa istilahnya mengumpulkan ya semua jenis-jenis tanaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Oke, itu untuk materi yang kemarin. Selanjutnya untuk pada siang hari ini kita akan membahas mengenai kelanjutan dari masa Gubernur Jenderal Raffles ya. Setelah Raffles itu dari Inggris, kemudian kemarin sudah dibahas ya, kita kembali ke masa penjajahan bangsa Belanda. Di sini akan kita bahas atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini yaitu melalui kajian literatur peserta didik dapat menjelaskan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Van den Bosch. Kemudian yang berikutnya melalui diskusi, nanti kita diskusi lagi, dapat menganalisis berbagai kebijakan Van den Bosch yang berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Nanti apa sih kebijakan dari Van den Bosch yang paling berpengaruh bagi rakyat Indonesia? Kemudian melalui diskusi juga akan kalian bisa menentukan sikap dan tindakan terhadap apa yang dilakukan oleh Van den Bosch. Yang terakhir itu kita akan mempelajari dampak dari penjajahan yang dilakukan atau kebijakan yang diterapkan oleh Van den Bosch. Kemudian manfaat mempelajari materi kali ini, jadi supaya kalian bisa menambah wawasan. Kemudian nanti kalian diskusi, kalian akan menganalisis apa-apa yang akan terjadi atau yang belum terjadi, kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Kemudian belajar dari kesalahan masa lalu dan dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, saya mau tanya ke kalian, yang cowok maupun cewek, ada yang suka minum kopi? Suka. Yang cewek teh ya? Ada yang ceweknya yang suka minum kopi? Ada. Kira-kira pada saat kalian minum kopi atau minum teh, pernah kepikiran enggak? Ini kopi ini berasal dari mana ya? Pernah? Pernah berpikiran. Dan ini gambar yang bisa kalian perhatikan. Ini ada yang bisa menerjemahkan ini gambar apa? Ya, Mbak Karina? Komoditas industri hasil perkebunan Indonesia. Ya, komoditas industri hasil perkebunan Indonesia. Ada lagi itu apa aja? Komoditasnya bisa disebutkan? Kopi, tebu. Ini perkebunannya ya. Ini sektor perkebunan. Kemudian kalau ini larinya kemana? Setelah dibuat atau setelah dipetik dari perkebunan, ini masuk ke, ada yang bisa? Ya, Mbak Intan? manajemen saluran dan distribusi. Manajemen saluran dan distribusi apa? Distribusi apa ini? Gambarnya apa itu? Gula dan kopi ya. Kemudian kalian sini kopi yang sebelah sana adalah prosesnya gula. Jadi tidak hanya dari perkebunan, tapi ada prosesnya. Prosesnya juga begitu lama ya. Ini saya bisa menunjukkan video proses pembuatan teh. Silakan diperhatikan. Produk terbaik dimulai dari kualitas produk yang terbaik juga, yaitu video. Dan terbaik adalah untuk gula. Tidak premium. Yang kapal dua ya. Terus kaki. Ini adalah beberapa produk yang akhir dari kehidupan Belanda. Ada teh, hijau, dan teh premium. Nah ya, itu tadi prosesnya pembuatan teh ya. Dari gambar-gambar dan juga video yang sudah saya putarkan tadi, kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan atau istilahnya kira-kira materi apa sih yang kita bahas, apa hubungannya Van den Bosch dengan video tadi?
Ya, jadi di sini Vandenbosch itu memang ditugaskan ke Indonesia untuk mengatasi masalah ekonomi yang diderita oleh pemerintah Belanda pada saat di Indonesia. Kalian tahu kan, kapan hari kita sudah membahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Itu ada yang membuat Belanda defisit atau keuangannya berkurang karena menghadapi perlawanan. Ada yang tahu perlawanan siapa? Ya, perlawanan Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu memang perlawanannya cukup tangguh, kemudian menyita dari keuangan Belanda. Makanya bagaimana caranya supaya Belanda itu dapat uang lagi? Caranya gimana? Ide dari Vandenbosch itu menerapkan sebuah sistem yang dinamakan Jarodi dengan sistem atau kerennya adalah tutup Brussels. Jadi di sini nih menganggap bahwa Indonesia adalah lahan yang empuk yang harus dimanfaatkan. Itu di situ diumpamakan gabus tempat Nederland mengapung. Jadi benar-benar kalau gabus itu kita berdiri di sana kan nyambang tuh ya. Jadi benar-benar Belanda ingin memanfaatkan Indonesia sebanyak-banyaknya, sehingga ada istilah juga yang mengatakan bahwa Vandenbosch itu sampai menjadikan Indonesia sebagai sapi perah. Jadi benar-benar mau baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya itu dieksploitasi. Oke, sekarang itu hanya sedikit ya. Berikutnya ada beberapa pertanyaan besar mengenai Vandenbosch. Di sini nanti yang akan kalian bahas yaitu yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan, kemudian dampak positif dan negatif, reaksi, kemudian kebijakan dan juga peninggalan dari Vandenbosch. Apa saja itu nanti yang akan kalian bahas ya. Oke, sekarang silakan kalian bagi ya kelompok, ini ada 5 kelompok yang akan kita bahas bersama. Kalian diskusikan dengan temannya. Silakan kelompoknya bisa milih sendiri atau silakan kalian merubah kelas ini. Silakan boleh pilih kelompoknya. Silakan. Sesuai yang kemarin Ibu share di grup WA juga bisa, boleh. Mau ganti juga boleh. Silakan, monggo. Boleh diputar, boleh mejanya diputar juga, kursinya diputar. Silakan. Dijadikan satu mejanya juga nggak apa-apa. Jadi digeser. Silakan membuat forum diskusi masing-masing kelompok. Oke. Nah, baik, silakan ya. Ini akan saya bagikan LKPD dari untuk kelompok 1, yang kelompok 1. Oh ya, ini kelompok 2. Kelompok 2. Ini LKPD-nya. Silakan nanti diisi. Kelompok 3. 3. Ini Mbak. Kelompok 4. Kelompok 4. Dan kelompok 5. Silakan dicermati untuk LKPD-nya. Di situ kalian bisa memanfaatkan bahan ajar yang ada di YouTube yang nanti akan saya share linknya. Ini juga ada bahan ajar. Silakan. Untuk kelompok 1, tugasnya sudah tercantum di LKPD ya. Iya. Apa kelompok 1? Dampak. Apa kelompok 1? Ini bahan ajarnya, Mbak. Ya, kelompok 1 adalah analisis pengertian serta pelaksanaan dari tanam paksa. Kemudian kelompok 2, ya, penyelewangan dari pelaksanaan sistem tanam paksa. Kelompok 3, dampak positif dan negatif dari tanam paksa. Kelompok 4, ya, reaksi kaum liberal. Yang kelompok 5,
Ya, silakan dikerjakan. Kalian bisa melihat link. Ini linknya. Ini link yang bisa kalian manfaatkan untuk mencari referensi atau mencari sumber. Sudah saya share ya di grup. Sudah saya share di grup, silakan. Di lembar yang ketiga itu gambar aja ya, peta konsepnya saja seperti apa. Nanti penjelasannya di lembar berikutnya. Silakan bisa dibuka ya link YouTube. Ada yang bisa buka? Kebijakan politik, konsep kayak bisa buka. Ini Mbak, jadi untuk reaksi rakyat itu bisa dilihat di video ini ya. Ini ada nah ini seperti Twitter, kontak, kemudian Edward Dawes-Dekker nulis buku. Itu reaksi yang untuk kaum liberal. Kalau untuk reaksi rakyat tadi apa yang kalian? Ya itu bisa. Jadi reaksinya itu ada yang dari pihak kita rakyat Indonesia, kemudian ada juga yang dari kaum liberal itu yang menentang apa tanam. Ya. Ini bisa dilihat lagi videonya ya. Sudah dilihat videonya? Ya, sebagian sudah dilihat ya. Itu pelaksanaan. Berarti sekarang yang harus kalian cari adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Van den Bos. Ini kan dampak yang kalian lihat di video. Ini cari aja penyelewengan apa yang dilakukan. Nah, ini seperti pelaksanaan. Apakah sudah sesuai dengan aturannya, pelaksanaannya atau tidak? Kalau tidak, ya dituliskan di penyelewengan. Kenapa? Aturannya nggak usah, karena yang nulis aturan adalah yang bagian kelompok pelaksanaannya sudah. Langsung aja penyelewengannya apa? Ya, apakah sesuai? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Bila tidak sesuai itu karena apa yang dilakukan penyelewengannya? Ini kondisi yang tidak sesuai kayak. Iya, itu dituliskan di situ ya. Oke, silakan.
Nanti ada yang baca itu udah selesai semua? Ayo sekarang waktunya presentasi ya. Silakan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju memaparkan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Silakan 2 orang saja bisa mewakili untuk maju ke depan, menunjukkan peta konsep yang sudah dibuat dan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang pengertian sistem tanam paksa, juga latar belakang dan pelaksanaannya. Pengertian sistem tanam paksa secara umum menurut KPPI adalah peraturan pemerintah jajahan Belanda (VOC) yang dibuat pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch. Adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch pada tahun 1830 yang diwajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan teh. Latar belakang terjadinya sistem tanam paksa ialah ketika awal abad ke-20 Belanda menghadapi banyak perang di Eropa dan berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah, contohnya perang di Ponegoro, dan itu sangat membuat pihak Belanda merugi. Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Juga kas negara yang kosong dan hutang negara Belanda yang sangat banyak. Sekian dari kami. Apa ada yang mau bertanya atau tambahkan? Ada yang mau tanya? Atau sudah jelas tadi? Sudah jelas ya? Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dari Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompoknya Mas Agia, silakan maju ke depan. Ayo. Yang lainnya diperhatikan ya. Sudah. Ayo Mas, silakan maju ke depan. Kagum kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi dari sejarah Indonesia, yaitu pada bab penyelewengan Kultur Starsel yang dipimpin oleh Van den Bosch. Jadi itulah tadi, demikian. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa silakan. Ya, Naura. Kan yang disebutkan tadi bentuk-bentuk penyelewengan saja. Terus mengapa penyelewengan tersebut dapat terjadi? Dikarenakan dari pihak oknum-oknum yang dibawahi oleh Van den Bosch itu ada ingin menambahkan keuntungan lebih dari penyelewengan itu tadi, dan itu juga Van den Bosch juga ingin mendapatkan keuntungan lebih dari hal tersebut. Ini itu ya, terima kasih. Apabila ada yang menambahkan, silakan. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada bisa ditutup, Mas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan. Selanjutnya kelompok 3 bisa maju ke depan. Ya, silakan. Kelompok 3 yang lainnya perhatikan ya.
dampak positif dan negatif pelaksanaan sistem tanam paksa bagi masyarakat Indonesia. Jadi, dalam sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi juga memberikan dampak positif, diantaranya yaitu rakyat mengenal sistem uang dalam kegiatan perdagangan. Karena apa? Karena sebelumnya menggunakan sistem tradisional, yaitu barter. Ada yang keempat, selain teknologi, rakyat juga mengenal jenis-jenis tanaman baru yang laku di pasar internasional. Contohnya seperti tebu, kopi, ataupun lada, seperti yang dijelaskan dalam PPT tadi. Kemudian kita lanjut ke dampak negatifnya dari sistem tanam paksa. Yang kedua, dengan produksi padi menurun, maka rakyat banyak yang kelaparan, sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Ketiga, rakyat hidup sangat menderita dan menyengsarakan. Nah, itu merupakan dampak negatif dari sistem tanam paksa. Apakah dampak negatif tersebut sebanding dengan dampak positif yang kita dapat? Tentu saja tidak. Karena adanya tanam paksa bisa dikatakan membuat rakyat semakin menderita. Apalagi kebijakan yang sudah ditentukan ternyata dilanggar oleh para penguasa penjajahan kolonial Belanda pada saat itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Siapa yang akan maju? Kelompok 4, monggo. Garis besar dari apa aja ya? Garis besar dari materinya. Materi yang berikutnya apa? Pak? Ya, reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah reaksi rakyat dan kaum liberal terhadap kebijakan Van den Bosch. Seperti ini peta konsepnya. Yang pertama, reaksi rakyat. Reaksi rakyat menjadi terbagi beberapa bagian. Yang pertama adalah protes. Protes rakyat meliputi demonstrasi, mogok kerja, ketiga pemerintahan lokal. Yang kedua, pemerintahan. Penderitaan rakyat meliputi satu, kehilangan tanah pertanian tradisional, dua, kesejahteraan petani mulai menurun. Selanjutnya adalah reaksi dari kaum liberal. Melihat tanam paksa sebagai campur tangan berlebihan pemerintah dalam ekonomi dan hak individu. Kemudian hak asasi manusia, menilai bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia dengan memaksa rakyat untuk kerja tanpa pilihan. Dan yang terakhir ada sastra, yaitu terbitnya buku Max Havelaar, terbitnya buku Zwicker Contracten oleh Frances van den Patum. Sekian materi reaksi rakyat dan kaum liberal terhadap kebijakan Van den Bosch. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perannya yang terakhir, silakan Kak. Diambil intinya saja ya. Untuk peta konsepnya ditunjukkan perannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dijelaskan oleh Arman. Kebijakan politik masa Van den Bosch yaitu 1. Politik etis. Politik etis adalah sebuah upaya politik balas budi pemerintahan Belanda kepada rakyat Indonesia yang telah diperas hingga menjatuhkan tanah hidupnya. Yang kedua, politik tanam paksa. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi 5 kelompok sudah maju ya. Terima kasih juga hasil peta konsepnya ini juga sudah bagus semua. Nanti bisa kalian foto kemudian nanti di share di grup ya. Jadi untuk kalian belajar. Terima kasih. Sekarang kita simpulkan dari pembelajaran
pada siang hari ini ada yang bisa membantu saya? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari materi yang sudah kalian bahas sekarang? Ada yang bisa? Silakan. Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Kesimpulannya dari materi kali ini adalah Ya. sistem tanam paksa sangat merugikan warga pribumi atau masyarakat pribumi. Ya, yang pertama sistem tanam paksa itu sangat merugikan warga pribumi. Kalau dari sisi aturannya itu sebenarnya sistem tanam paksa tadi udah dibacakan ya temannya, sebenarnya tidak begitu merugikan rakyat kalau aturannya sesuai. Tapi sesuai dengan yang dibahas kelompoknya Mas Agia tadi, ternyata dari sistem tanam paksa itu banyak terjadi banyak terjadi penyelewengan. Ada lagi kira-kira apa kesimpulan pada siang hari ini? Satu lagi, ya, Mbak Naura. Selain memiliki dampak negatif, Ya. sistem tanam paksa pun memiliki hal positif seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok Kelompok 3, ya. Oh, berarti ada dampaknya ya. Tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi penjajahan pada masa itu membawa dampak positif. Contohnya tadi di awal ya, kita mengenal perkebunan, kemudian komoditas kopi yang baik seperti apa, teh yang baik seperti apa, itu merupakan dampak positif dari tanam paksa. Itu mungkin kesimpulan pada siang hari ini. Terus selanjutnya bagaimana perasaan kalian atau kita lakukan refleksi pembelajaran, bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Ada yang bisa mengungkapkan? Mas Rahmat mungkin bagaimana? Menambah pengetahuan atau seperti apa? Menambah pengetahuan. Iya, menambah pengetahuan. Ada lagi? Bahagia. Kemudian apa lagi? Pak, ada lagi? Kira-kira apa? Mbak Tiara? Apa manfaatnya kita belajar selain menambah pengetahuan? Apa? Mengingat sejarah betapa perjuangan orang dulu. Iya, mengingatkan kita bagaimana perjuangan rakyat dulu. Itu ya. Pada siang hari ini terima kasih untuk tugas bisa NKPD yang saya bagikan itu di baliknya kan ada tugasnya ya. Silakan tugasnya nanti dikerjakan di rumah atau nanti bisa didiskusikan dengan temannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk materi selanjutnya setelah materi